Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Alfayat dengan NIM 240604112. Kelas TKI. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS akhir semester dengan mata kuliah dasar pemrograman, program pengelola perusahaan dan pengelola data keuangan perusahaan sederhana. Oke, langsung saja kita langsung ke program ini. Ini saya program pertama di sini. Nah, program pertama di sini import. Program ini berfungsi untuk CSV adalah kita menggunakan yang bagian pertama ini import ini untuk menyimpan file atau ke dalam pustaka dalam pustaka untuk membaca dan menulis file ke CSV. Contoh kegunaannya menyimpan laporan transaksi dalam bentuk tabel yang dibaca, yang bisa dibaca. Untuk yang kedua, from yang ini yang kedua. Program ini bekerja dengan tanggal dan waktu. Contoh kegunaannya untuk memasukkan atau memproses data tanggal transaksi. Nah, untuk yang ketiga, import matplotlib list. Di sini program ini coding fungsinya ini untuk menampilkan grafik pada program mengelola data keuangan perusahaan sederhana ini. Kita bisa menampilkan grafik barang untuk analisis keuangan. Misalnya kita lanjut ke database transaksi. Untuk database transaksi ini adalah sebuah daftar untuk menyimpan semua transaksi keuangan dalam bentuk dictionary. Ini transaksinya saya masukkan ada 10. Nah, untuk date di sini adalah kunci untuk menyimpan tanggal transaksi. Nah, untuk yang ini adalah berupa tanggal, contoh 1 Januari 2025. Untuk yang ini fungsinya untuk menyimpan jumlah uang dalam transaksi. Contoh kayak 5.000, min 2.000. Di sini juga kalau dia bernilai positif seperti yang ini 5.000, berarti ini adalah pendapatan. Nilai positif itu berarti pendapatan. Kalau dia nilainya negatif berarti pengeluaran. Nah, di sini kategorinya di sini pendapatan, bisa operasional atau gaji. Dan juga untuk deskripsi di sini seperti penjualan produk A, iklan online atau sewa kantor. Nah, langsung saja kita lanjut ke fungsi untuk menambahkan transaksi. Ini ada 20 DF. Fungsinya ini untuk memungkinkan pengguna untuk menambahkan transaksi baru. Dep digunakan untuk mendefinisikan fungsi seperti memberi alat baru pada program ini. Atau while selanjutnya itu while true. Nah, program while true ini bisa membuat program terus fungsinya untuk arti dari while true ini membuat program terus mengulang proses selama mendapatkan input yang belum mendapatkan input yang benar dari pengguna. Jadi kalau dia salah, while true ini akan terus mengulang sampai
benar. Nah, di sini digunakan untuk menangani kesalahan. Jika pengguna salah memasukkan data, misalnya tanggal dan format salah, program ini tidak akan error, tetapi meminta input ulang atau meminta pengguna tersebut untuk memasukkan ulang sampai yang tidak error. Nah, untuk langkah prosesnya, program ini seperti ini, eh, meminta pengguna memasukkan tanggal transaksi seperti format yang ini, tahun, bulan, dan tanggal. Yang ini mengubah teks tanggal menjadi format tanggal. Misalnya 2025 01 01 menjadi 2025 1 bulan 1 tanggal 1. Jadi kosongnya itu hilang. Yang nomor 25 ini atau amount, program ini meminta pengguna masukkan jumlah uang, pilihnya berupa angka desimal positif ataupun negatif. Kategori ini kita seperti kategori biasa, pengguna pengguna diminta untuk memasukkan kategori atau dan deskripsi transaksi. Nah, ini saja kita lanjut ke fungsi untuk menampilkan laporan laba atau laba dan rugi. Penjelasan fungsi ini di sini saya akan menjelaskan income 40 per 41. Di sini fungsinya ini untuk menghitung total pendapatan atau jumlah semua yang kita masukkan. Yang intinya income ini berfungsi untuk menghitung total jumlah positif. Nah, sedangkan yang nomor 42 menghitung jumlah total pengeluaran yang negatif. Jadi yang pertama ini income ini positif, kedua ini menghitung yang negatif. Jadi di sini kita print pendapatan dan pengeluaran yang baru ini. Lalu kita lanjut ke fungsi untuk analisis tren keuangan berdasarkan kategori. Penjelasannya di sini, fungsi ini menganalisis pengeluaran atau pendapatan berdasarkan kategori. Nah, seperti kategori yang ini mengecek apakah kategori sudah ada di kategori total. Jika tidak ada, gunakan nilai awal 0. Jadi kategori total jika tidak ada, terus yang saja prinsip keuangan. Saja kita lanjut ke fungsi untuk menyimpan laporan ke file CSV. Ini penjelasannya untuk program fungsi ini, 48 ini. Fungsi ini menyimpan semua transaksi ke file CSV, seperti tabel, dengan kolom tanggal, jumlah, kategori, dan deskripsi, seperti kolom yang di atas tadi. Saya menambahkan juga fitur tambahan proyeksi saldo ke depan. Jadi fitur ini bisa memproyeksi saldo untuk beberapa bulan ke depan. Jadi kita tahu perusahaan ini bisa mendapat keuntungan perusahaan untuk bulan ke depan itu bisa kita ketahui. Jadi sini saya langsung sekarang. Nah, di sini putaran di sini akan keluar menu sampai tujuh. Yang pertama tambah transaksi, kedua lihat semua transaksi, ketiga lihat laporan laba rugi, keempat analisis tren keuangan, kelima simpan laporan ke file, keenam proyeksi saldo, dan ketujuh keluar. Misalnya kita coba untuk menu nomor 1.
Ya. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan tanggal. Formatnya ini tahun, bulan, dan tanggal. Kita masukin saja tahunnya, contoh 2025, bulan 1, tanggal. Nah, nah, masukkan jumlah positif untuk pendapatan, negatif untuk pengeluaran. Jadi kita bisa masukkan positif ataupun negatif. Contoh kita masukkan untuk nilai pendapatan positif positif. Soal 2000 kita masukin kategori, misalnya gaji. Untuk deskripsinya misalnya gaji kantor. Nah, kita enter, transaksi berhasil ditambahkan. Untuk mengecek transaksi tersebut, kita bisa melihat ke menu nomor 2. Nah, ini transaksi yang kita tambahkan tadi akan keluar bagian paling bawah, tanggal 11 bulan 1 2020. Di sini saya juga sudah menambahkan transaksi, ada 10 transaksi yang sudah saya tambahkan di program perusahaan ini. Tetapi tadi saya menambahkan transaksi baru yang ada di bawah ini. Ada di tanggal, jumlahnya 2000, kategori gaji, deskripsi gaji kantor. Nah, langsung saja kita lanjut ke menu yang nomor 3, lihat laporan laba rugi. Klik nomor 3. Nah, untuk laporan laba rugi ini di sini akan keluar pendapatan, pengeluaran, laba rugi bersih. Ini akan kelihatan semuanya. Pendapatan kita berapa, pengeluaran berapa, laba rugi bersih berapa. Itu langsung saja kita lanjut ke menu nomor 4, analisis tren keuangan. Nah, untuk yang nomor 4 ini di sini program ini menampilkan grafik. Di sini bisa kita lihat untuk yang hijau ini pendapatan, yang merah ini operasional, gaji, marketing, serta transportasi, dan yang hijau ini gaji. Yang warna hijau ini pendapatan, yang warna merah ini pengeluaran. Nah, di sini saya ketikkan yang grafik smart forklift, bisa kita keluar. Nah, di sini juga angkanya sudah kelihatan. Pendapatan kita bikin ini, operasional begini, gaji, marketing, transportasi, untuk gaji yang kita tambahkan juga tadi. Kategori pengeluaran terbesar itu di sini bisa kita ketahui yaitu bagian operasional. Pengeluaran kita 3.000. Untuk langsung saja kita lanjut ke menu nomor 5 untuk menyimpan data kita ini ke file. Contoh pengeluaran atau laporan di sini bisa kita ketik laporan CSV. Nah, satu, nah, laporan disimpan ke perusahaan satu CSV. Langsung saja kita lihat untuk laporan terakhir. Nah, di sini laporan akan keluar. Laporan yang kita simpan tadi dari tanggal, jumlah, kategori yang akan tersimpan ke Microsoft Excel. Di sini lebih
mudah untuk melihat laporan yang telah terpantau. Nah, setelah itu kita klik menu nomor 6. Pada menu bagian nomor 6 ini terdapat menu produksi saldo. Saldo saat ini di pendapatan bulan ini rata-rata penguasa ini. Nah, di sini ada fitur proyeksi untuk beberapa bulan ke depan. Kita bisa, misalnya contoh kita masukkan ada 2 bulan ke depan. Nah, pada bagian ini akan keluar saldo setelah 2 bulan itu jumlahnya izin. Jadi fitur ini bisa memungkinkan kita untuk uh, proyeksi saldo untuk beberapa bulan ke depan. Jadi fitur ini sangat penting sekali karena kita mengetahui perusahaan kita untuk bulan ke depan itu pendapatannya itu berapa. Ini fitur tambahan. Setelah itu kita klik nomor 7, menu untuk keluar. Jadi surat mengingatkan keluar dan terima kasih. Jadi itu saja untuk tugas akhir saya ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.